masuk surga itu dengan amal perbuatannya. Bahkan dia juga akan Bang. Sahih Bukhari palsu, doif. Astaga, lu kan tadi bilang pencuri dan benzina itu masuk surga kan? Iya, Sahih Bukhari 1161. Iya, sebentar dulu. Itu masuk surga itu dengan amal perbuatannya. Bahkan dia juga akan Bang. Sahih Bukhari palsu, doif. Astaga, lu kan tadi bilang pencuri dan benzina itu masuk surga kan? Iya, Sahih Bukhari 1161. Iya, sebentar dulu. Astaga, nih orang. Gini, dalam akidah Islam, itu yang tadi, contohnya kayak yang tadi Bang Domba bawakan, itu masuk dalam usul fikih, itu bab istinja. Bab istinja, tapi perlu kita ingat, pada akhirnya dia akan juga masuk ke dalam surga. Kenapa? Di dalam akidah Islam itu ada dua syirik, Bang. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada namanya syirik khafi dan ada namanya syirik zali. Syirik kecil dan syirik besar. Nah, syirik kecil ini memang Allah itu akan Allah itu memang akan menghukum dia, tetapi perlu kita ingat, pada akhirnya dia juga akan masuk ke dalam surga. Nah, yang syirik besar ini atau syirik zali itu baru nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Allah itu sifatnya nggak mau diduakan apalagi ditigakan. Dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 12. Nah, itu kalau yang tadi Abang bawakan itu membicarakan tentang bab istinja. Memang jikalau dia berada di suatu daerah di mana yang nggak ada air, nah itu memang ada tata caranya dalam hadis itu. Dianjurkan jikalau tidak ada air, maka dia harus menggunakan batu dan digosoknya itu selama 3 kali, sebanyak 3 kali, Bang. Itulah itu aturan-aturan yang dimana Rasulullah ajarkan terkait bab istinja. Nah, istinja itu juga terbagi menjadi 2, Bang. Ada namanya istinja awal, ada namanya istinja akhir. Itu Abang pahamin dulu lah. Memang dia akan menggunakan adab. Kenapa? Allah itu sifatnya maha suci. Nah, kalau orang yang belum bersunat, itu kan istinja kan, tata cara. Nggak mungkin ya lagi-lagi Anda gagal paham tentang apa yang menjadi pertanyaan saya ya. Saya bisa menambahin. Oke, ini yang saya tanyakan itu. Ini saya udah buka 1161 hadis Bukhari saya udah buka ini. Izin saya nambahin dulu ya sebentar ya. Saya menambahkan ya sebagai host ya. Jadi gini kawan-kawanku semuanya. Terkadang ada orang yang menilai dirinya itu orang yang mulia. Ternyata di sisi Allah dia sangat buruk. Nah, sebaliknya, ada yang memandang dirinya hina. Padahal di sisi Tuhan dia mulia loh. Nah, maka jangan sekali-kali meremehkan orang ahli maksiat dan jangan sekali-kali mengagumi orang ahli ibadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman bahwa manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Itu ada di surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Ini masuk ke ranah pertanyaannya Abang Domba, entah itu domba beneran atau domba tersesat atau memang dia serigala nyamar domba, saya nggak tahu ya. Jadi begini, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an menceritakan Nabi SAW bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dan keadaan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, ini kan dalil yang kau bawakan, iya kan? Ya, silakan. Perjelas dalilnya. Saya baru masuk ke sini ya. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, kalau untuk yang masalah tai dan sebagainya tadi, Bang Ferry sudah menjelaskan ya. Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Hadis riwayat Muslim nomor 137, betul. Hadis ini perlu Anda ketahui. Hadis ini tidak bermaksud untuk melegalkan perbuatan zina ataupun perbuatan maksiat lainnya, sama sekali tidak. Asal Anda tahu. Akan tetapi hadis ini mengabarkan hikmah betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala bagi mereka yang menjaga tauhid.
pelajari dulu apa arti tauhid kalau memang abang nggak tahu, karena abang kan ya begitulah ya. Ketika seorang bertauhid akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, yang mungkin abang juga tidak tahu artinya husnul khotimah, yang baik ya, maka kalimat yang selalu ditakinkan kalimat la ilaha illallah. Ya, semua ulama dia juga selalu melakilkan Allah Allah Allah. Paham bang ya jadinya ya. Jadi bukan dilihat bagaimana orang itu, tapi dilihat pada akhirnya. Oke? Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik terhadap Allah. Abang tahu besok akan terjadi apa? Abang tahu nanti siang abang mati? Enggak tahu. Abang tahu besok abang kenapa? Enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa? Kembali lagi tadi, prasangka kita sebagai manusia kadang melihat orang begitu mulia, sering ke gereja, sering ke masjid misalkan. Apakah di akhir hidupnya akan demikian? Nih tumbar jahi. Oke, baik. Sudah saya tangkap baik. Paham ya? Jadi paham ya hadis itu? Berarti adanya Sahih Bukhari 1161 itu adalah kebenaran. Paham ya ayat itu ya? Paham ya ayat itu? Paham ya ayat itu ya? Oke, kalau sudah paham sudah berarti Bang. Masuk surga, oke. Silakan gini. Bang, sebentar. Di kalimat yang hadis tadi, makanya kita bilang ada namanya syirik zali dan syirik khafi. Nah, di kalimat tadi setelah lagi dia tauhid, bertanya kan Bang Jai, benar nggak? Betul. Bertanya itu bertanya. Orang ini berzina dan mencuri, apakah dia masih bisa masuk surga? Masih. Karena apa? Dia nggak menduakan Tuhan. Betul. Abang perhatikan itu. Karena aku udah tekankan tadi. Wah, luar biasa. Masalahnya beliau ini tahu tauhid atau tidak? Karena ayat ini digunakan untuk memframing orang muslim yang memang belajar, contoh saya, Ferry dan orang muslim lainnya, untuk memframing bahwasannya hanya saja berzina dan mencuri. Yang penting la ilaha illallah, syahadat masuk Islam. Enggak begitu, Bang. Bagus. Orang Islam enggak begitu. Oke, Bang. Sekarang diskusi dua arah. Ini saya sudah menjawab secara gamblang, secara saya juga membaca dalilnya secara menyeluruh bahwa di situ ada kata-kata pertanyaan. Sekarang saya mau tanya juga sama Abang. Tunjukkan di mana di Galatia 3:13 bahwa di situ Yesus yang disalib. Silakan. Sebentar. Tadi dijawab. Menyambung Bang Ferry tadi katanya Muslim itu masuk surga itu akan apa tadi supaya masuk surga gimana tadi Bang Ferry? Muslim masuk surga itu gimana caranya? Astaga, Bang Da. Ini dia sudah bilang, bisa di-mute dulu, Bang? Ya. Oke. Bang, Abang mau bawa hadis manapun, Bang Da, saya setiap malam Jumat tuh mengkaji hadis. Jadi walaupun saya hanya punya satu device, Abang baru bicara sedikit aja saya tahu. Makanya kan tadi saya bilang, di awal kalimat hadis tersebut, selama dia nggak menduakan Allah, dia nggak mempersekutukan Allah, dia akan masih bisa masuk surga. Kenapa? Karena ampunan Allah itu sangat besar. Sebentar, gini Bang Ferry, bukan itu yang saya maksud. Oke, hadis itu kita tinggalkan dulu ya. Jadi upaya seorang Islam itu masuk surga itu seperti apa gitu? Oke. Agar umat Islam itu masuk surga, itu dia nggak mempersekutukan Allah. Contohnya gini, domba nakilang, bisa di-mute dulu nggak? Nih, saya kaitkan dengan hadis tadi. Ketika seorang wasi membunuh paman daripada baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hamzah. Nah, di sana Rasulullah SAW itu sangat kesel sama seorang wasi. Sehingga apa? Sehingga dia ingin bertobat. Ketika dia ingin masuk ke dalam Islam, maka Allah menurunkan dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah engkau berputus asa buat orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah besar. Ampunan Allah itu sangatlah besar. Tetapi perlu kita ingat, selagi dia nggak mempersekutukan Allah, bahkan Allah mengatakan, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam bentengku. Cukup. Ini sudah lebih dari cukup bagi orang yang membawa akal. Kita menjelaskan dari segi yang mulai kecil, dari mulai segi yang hadis tadi, ini sudah lebih dari cukup.
Masalahnya di sini dia tidak tahu apa itu tauhid dan tidak menyekutukan Tuhan. Karena dia aja mau Tuhannya memang ya disekutukan, bahkan Tuhannya disebut hewan kok. Ayo. Gini ya, gini. Jadi gini. Bahkan Jadi tadi dikatakan Bang Ferry tadi, sebentar bos. Saya kan sudah bertanya, saya dan jawab, Ferry. perihal Anda menerima atau tidak itu konsekuensi otak Ya, Anda. begini, Saya mau begini, minta host. kepada Anda, tunggu dulu, saya mau minta kepada Anda, tunjukkan di Galatia 3:13, silahkan dibaca dalilnya karena saya sudah hafal, di mana di situ Yesus disalibkan dan di mana di situ ada kata-kata Yesus yang disalibkan. Jadi Karena gini, karena sebentar, semua orang sebelum Kristen ke sana. menganggap yang disalib itu adalah Yesus. Silahkan tunjukkan. Jadi begini ya, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung-gunung. Pertanyaan saya apa? Ya, Yang lalu- tadi selesai. Ini bukan Pertanyaan, Anda. kemudian Katanya dua arah. dibebankannya kepada orang Dua arah. Nasrani Katanya dua dan arah. Bisa Yahudi. menjawab atau tidak? Bisa menjawab atau tidak? Ini Bisa maksud jawab atau tidak? saya, Anda bisa menjawab atau tidak? ternyata jika muslimin Menjawab atau itu tidak? berbuat Jawab. dosa yang menanggung Jawab dosa ini tidak bisa diatur. Anda bisa menjawab atau tidak? Tunjukkan Nasrani di dan Galatia Yahudi. 13 bahwasanya Di yang disalib adalah Yesus. Bisa menjawab atau tidak? anak keadilan Allah gitu loh. Bisa menjawab tidak? Kamu mengatakan Bisa jawab atau tidak? bahwa Oke, Anda tidak bisa menjawab. Anda melambaikan tangan, dijawab. Bisa menjawab atau tidak? Anda tidak mengerti yang sedang Anda bahas, lalu Anda simpulkan. Anda bisa Kan menjawab begitu. atau Sekarang tidak? kita Galatia 3:13 menunjukkan bahwa bahas Yesus ya. disalib Ini Yesus. adalah hadis-hadis Anda yang mau kita bacakan. Bisa tidak? Tolong Anda bisa nggak tanggapi, diskusi ya. dua arah? Saya sudah dua arah ini. Sekarang yang mau saya tanyakan tadi belum selesai. Bisa ya. diskusi dua arah? Tanyakan. Di hari kiamat kelak, Diskusi dua sekelompok arah? dari kaum muslimin akan Nggak guna. Yang nggak bisa. Ini bukan gereja. Saya udah capek ya menghadapi manusia-manusia penyembah makhluk kuburan. Karena begini, mohon maaf kawan-kawan yang di bawah ya. Kita sama Ferry, aku sama Ferry sudah menjawab. Perihal dia tidak menerima tauhid aja dia tidak tahu. Oke? Dan hanya karena di situ bertanya, malaikat bertanya, apakah orang berzina dan juga orang yang tidak ini yang apa tadi dibilangnya berzina dan mencuri itu masuk ke surga lah? Mana tahu kita di akhir hidup seseorang itu seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Betul kan? Betul. Nah, sekarang diskusi dua orang udah dijawab sama Ferry, berbusanya mulut Ferry itu. Nggak ada kayak gitu. Ku kasih kuah cukup pempek juga mah tahu kau nanti. Jadi nggak bisa kita digiring mengikuti alur dia. Sementara dia ketika ditanya kepada kekristenannya, tidak pernah orang Kristen ini mau menjawab. Kenapa? Dia takut kebongkar. Iya. Enggak mau dia. Kami bukan umat botol ya. Kami bukan umat Islam yang tidak belajar. Kami belajar. Bahkan kami belajar dua arah. Kristen kami belajar, Islam kami belajar. Memang kami masih banyak kekurangannya. Tapi saya masih belajar. Dengan siapa? Ya dengan guru-guru kami, dengan akal logika berpikir kami. Setidaknya kami tahu tauhid itu apa, Tuhan itu bagaimana, esensinya, hakikat Tuhan itu seperti apa. Tidak pernah Tuhan itu jadi manusia. Sekarang saya tanya Galatia 3:13, nggak mau menjawab itu. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Saya minta, di mana di situ yang tertulis itu adalah Yesus? Nggak akan satu manusia Kristen pun itu kena ke jantungnya itu yang bisa menyebutkan bahwasannya yang digantung itu adalah Yesus. Karena Yesus orang benar, bukan terkutuk. Sedangkan di situ terkutuk. Ayo. Dasar penyembah makhluk kuburan pun. Kasih uang diskusi baik-baik kayak gitu. Apa ini? Iya, Sorry ya. makanya Nggak bisa. bahkan ada hadis juga yang mengatakan ada tuh yang membunuh 100 ulama tapi dia akhirnya masuk surga. Itu ada juga memang Bang Jai. Betul. Iya, karena apa yang Allah lihat itu adalah niat. Makanya di ribuan hadis itu diawali dengan innama amalu binniyat. Kalau niatnya benar sungguh-sungguh, itu dalam surah At-Tahrim di ayat 8. Niatnya sungguh-sungguh karena dia ingin bertobat, maka rahmat Allah itu sangatlah besar. Kalau Allah nggak maha adil, buat apa Allah masih memberikan rezeki yang sama kepada Kristen? Padahal dia nggak menuhankan Allah.
Itulah kenapa tadi di awal kalimat saya Bang Fer sudah kasih tahu. Terkadang ada orang menilai dirinya itu orang yang paling mulia. Ternyata di sisi Allah dia sangat buruk. Banyak orang kayak gitu. Sebaliknya ada yang memandang dirinya itu hina, kali orang memandang orang lain hina. Padahal di sisi Allah dia mulia. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan orang ahli maksiat. Dan jangan sekali-kali kita mengagumi orang ahli ibadah yang sampai kita sembah-sembah atau apapun itu. Nggak boleh. Nggak bisa kayak gitu. Surat Al-Hajj juga menjelaskan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka ia memperoleh kebajikan. Tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbalikkanlah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Demikian itu adalah kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Hajj ayat 11. Beliau membawa, tapi memang dalil yang selalu dibawa atau hadis yang selalu dibawa itu sebenarnya apa ya? Itu kan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi Muhammad SAW itu bersabda kan, itu Jibril alaihissalam itu mendatangiku, dia bilang, lalu memberikan kabar gembira kepadaku. Kabar gembira loh, bahwa orang yang meninggal dari umatmu, umat Nabi Muhammad kan artinya kan, umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, garis bawahi tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Itu awal hadis tersebut kalimatnya. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri, memang ada seperti itu. Tapi apa tadi? Di akhir hidupnya. Dan hadis ini itu tidak bermaksud untuk melegalkan perbuatan zina ataupun perbuatan maksiat lainnya, sama sekali tidak ya Akan tetapi hadis ini mengabarkan hikmah betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala bagi seorang yang menjaga tauhid. Apa itu tauhid? Belajar dulu kalian. Ketika seorang bertauhid akan wafat dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, maka kalimat yang selalu ditaklidkan ya, La ilaha illallah, itu loh. Makanya kenapa kalau orang muslim Muhammadur Rasulullah, kita melihatnya itu pasti ada la ilaha illallah, atau kalau memang nafasnya sudah tidak nyampe Allah, iya kan? Belajar dulu, jangan modal imani aja, cuman gereja dibawa ke kamar diskusi. Aduh. Buat teman-teman Kristen yang mengatakan nabi kami itu berbohong kan gitu. Padahal nabi kami itu digelari. Nah, nih ya, makanya hadis itu ada namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran kan asbabul wurud. Nih, aku praktekkan langsung ya. Nih, ketika Rasulullah duduk seperti ini, ini contoh ya, ketika Rasulullah itu duduk seperti ini, lalu orang itu melihat melewati depannya daripada Rasulullah. Nah, selanjutnya Rasulullah pindah tempat duduk nih, contoh. Ketika dia pindah tempat duduk, dia seperti ini nih. Seperti ini. Atau enggak dari duduk tawarus pindah ke duduk istiraj. Nah, ketika itu baru orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat si fulan?" Apa jawaban Rasulullah? Ketika saya duduk seperti ini, saya nggak melihat si fulan. Bisa dipahami nggak Bang Jai? Ketika saya duduk seperti ini, saya nggak melihat si fulan. Kenapa? Duduknya itu sudah berpindah. Yang tadinya dari duduk bertawarut, dari duduk beriftiraj. Nih ya, makanya Nabi kami itu nggak berbohong. Hanya saja otak kita memang diawali dengan kebencian. Jadi kita mengatakan Rasulullah itu mengajarkan kebohongan. Enggak kayak gitu kan. Makanya hadis itu ada namanya asbabul wurud. Nah nih, ketika Rasulullah duduk seperti ini, nih ya, duduk seperti ini nih. Orang itu lewat di depannya. Ketika lewat, Rasulullah pindah, duduk seperti ini. Nah, ketika itu baru orang yang ngejar-ngejar si fulan tadi, dia bertanya, "Wahai Nabi, apakah engkau melihat si fulan?" Kata Rasulullah apa jawabannya? "Ketika aku duduk seperti ini, aku tidak melihat si fulan." Kenapa? Duduknya sudah berpindah tempat, itulah kecerdikan daripada Rasulullah, kecerdasan. Itu sebuah kecerdasan intelektual. Nah, bohong lagi kamu. Terserah Allah lah. Kalau mau bilang bohong kek. Dia emang suka gitu kali dari kemarin kita dibilang bohong lah, dibilang inilah, gila.
Ya Bang Jai, narasi sebentar Bang Jai. Iya. Ya benar ya, ajaran inti yang dibawa oleh semua nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah tauhid, yaitu ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi diutus untuk menyerukan kepada umat manusia agar menyembah hanya kepada Allah semesta dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Itu tujuan nabi diutus, bukan nyembah manusia, bukan nyembah patung, bukan nyembah matahari. Ya lebih lanjut, tauhid itu merupakan konsep dasar dalam Islam yang berarti meyakini bahwa Allah itu satu, esa, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Setiap nabi yang diutus Allah memiliki tugas utama untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Mereka mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Contoh dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Nuh yang menyerukan kaumnya untuk menyembah Allah dan memperingatkan mereka tentang azab jika mereka tidak bertauhid. Ya, segitu aja deh Bang Jai. Ya, kayak teman-teman Kristen juga kan sering mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila, majnun. Nah, itu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada saat itu yang mengatakan kepada Rasulullah. Di dalam surah Al-Hijr kan ayat ke-6. Makanya Allah sudah mengetahui. Bahkan di dalam surah Al-Qalam apa kata Allah? Nun wal qalam wa ma yaskurun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah sudah mengetahui. Bahkan kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Tuhanmu engkau bukanlah orang gila. Bahkan dia berbudi pekerti yang luhur. Bahkan ribuan hadis mengatakan Rasulullah SAW itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Itulah Rasulullah kami SAW. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kok. Nggak lain. Makanya ketika dia diutus, itu bukan langsung turun sholat, lain sebagainya. Enggak. Tapi tentang tauhid itu sendiri. Setelah itu baru turun tuh perintah sholat, perintah lain sebagainya itu baru turun. Berbeda dengan Yesus, keluarganya sendiri yang mengatakan dia gila. Iya kan Bang Jai? Iya betul. Sendiri yang mengatakan dia gila. Ayo outline berikutnya yang mau diskusi tapi yang kooperatif ya. Ikuti aturan. Markus 3 pasal 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab ia tidak waras lagi. Bang Denmas, selamat ya. Udah ditanya, udah hilang. Izin ngomong buat kawan-kawan Kristen di bawah, kalau ada typingan Anda yang menghujat yang saya bisukan, Anda seharusnya tahu diri. Tahu dirinya apa? Silahkan naik. Jadi pertahankan keimanan Anda. Kami di sini juga bisa kok berdiskusi baik-baik gitu ya. Tadi kami baik-baik. Kenapa saya suka menurunkan orang? Karena saya tidak mau digiring. Ini bukan penggiringan bebek, bukan. Domba yang lagi digembalakan dengan ribuan anak domba, lalu harus masuk ke kandang, nehi-nehi ketumbar jahe. Bukan kayak gitu ya. Tapi di sini kita kan belajar nih, begitu. Apapun boleh Anda lakukan, asal tidak menghujat. Membunuh cicak dapat pahala, masih mending membunuh cicak dapat pahala daripada membunuh. Jadi membunuh manusia menghapus dosa? Ada yang tapin gitu? Bang Jai, lebih baik mana menghilangkan nyawa satu ekor cicak atau satu ekor manusia?
Cicak dong. Tuhan lagi. Tuhan lagi. Udah gitu udahlah dikorbankan. Korbannya disembah. Ini ya orang Yahudi ya nggak ada tuh nyembah korbannya. Orang Islam nggak ada nyembah korbannya. Lah Kristen udahlah korbannya manusia. Manusia disebut domba. Tuh terus korbannya disembah lagi. Gimana itu konsepnya? Konsep apa itu kayak gitu itu? Konsep sibilisis atau konsep apa itu? Sibilisis paman. Makanya Allah ini maha Rahman ya, maha penyayang, Rahman Rahim, maha penyayang, maha pengasih. Jadi umat Islam itu banyak yang akhir hayatnya tuh sakit. Ini kisah nyata ya di sekitaran kita. Itu menurut kita orang Islam itu adalah penghapusan dosa, karena sakit itu adalah penghapusan dosa. Masya Allah itu kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau dipanggil. Jadi dosanya dihabiskan dulu oleh Allah melalui sakit yang menahun-nahun, yang berbulan-bulan, agar dia nanti kembali ke tanah atau kembali ke Allah itu dalam keadaan fitri, dan dia tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Silakan Itu real. Yang mau Itu naik mungkin nanti sore Anda mau tanya kepada bapak-bapak gereja kalian, amin Bang Abdi, atau bapak-bapak pendusta kalian butuh pertanyaan yang sekiranya Anda nggak tahu, silakan Anda boleh naik. Kira-kira pertanyaan apa yang Bang Jaya yang perlu saya tanyakan nanti gitu. Itu biasanya tuh yang ke gereja sore tuh. Bang Jai. Ah, Jangankan Allah Tuhan kami ya. Nabi aja tuh maha penyayangnya kepada semua umat manusia tuh bagaimana ya kan? betul. Sampai orang Yahudi buta aja masih disuapin makanan kok. Betul. Sampai apa namanya? Dia melihat orang Yahudi meninggal, dia menangis kok. Kenapa? Tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan semua para nabi itu doanya sudah terkabulkan. Hanya aku saja yang di mana satu doaku itu aku simpan untuk umatku. Lah Yesus apaan? Makanya ketika Rasulullah SAW itu wafat, yang dipikirkan adalah umatnya. Yesus ketika dia wafat, jangankan mikirin umatnya, mikirin kedua belas muridnya, mikirin dirinya aja bingung. Makanya dia memohon dengan ratapan dan tangisan. Tapi bukan buat umatnya, apalagi Kristen yang nggak dikenal Yesus kan Bang Jai? Nggak ada Yesus kenal Kristen. Dibilang Bani apa? Makanya memang nggak ada keselamatan buat kaum Bani anjing. Nggak ada keselamatan untuk Bani guguk tuh, nggak ada sama sekali. Ya terima kasih. Makanya kok Apa namanya? Makan ikan gabus Fer, soalnya kan biar sembuh gitu kan. Oh nggak ikan goreng. Yesus itu. Kalau Ya, ini ikan gabus. Itu Katanya, gabusnya kau goreng lah. nggak boleh, katanya dikukus kayak gini katanya tuh, nggak ada bumbunya, cuma dikasih tomat aja ini. Tuh. Oh kukus, mantap. Kayak gini katanya tuh. Salah Wah ya? itu Bang Ferry, itu tadi kisah yang kau ceritakan itu mantep banget itu. Yang orang buta disuapin Abu Bakar itu kan? Udah betul belum kawan-kawan ini yang kemarin ngasih tahu aku katanya suruh kayak gini? Udahlah bener lah kayaknya. Itu apa tuh? Hah? Ikan goreng. Ikan gabus terus dikukus, nggak ada apa-apanya, cuma dikasih rempah aja biar nggak amis gitu. Iya. Biar katanya sih banyak albuminnya, habis operasi katanya biar cepet sembuh. Nah katanya di Markus dengan percaya Yesus bisa sembuh Bang Jai. Aduh, aku no komen kalau itu. Soalnya yang minum racun aja nggak apa-apa kan, asal kau percaya juga.
Hanya gini Bang Jaya, Tuhannya Kristen ini udah pemarah, ngambekan, ya kan Bang Jaya? Ya jelas lah, dagangan orang diacak-acak. Iya, ketika orang dagang di bait berbeda kan, jangankan dibandingkan sama Tuhan kami, bandingkan sama Rasulullah aja nggak ada level-levelnya. Paukers itu jambak Fer. Oke. Ketika Rasulullah berada di sebuah majelis, dia mengikat perutnya itu kan dengan batu kan, dimana orang-orang di sekitarnya banyak mengatakan satu batu itu kan satu hari nggak makan. Tapi Rasulullah apa jawabannya ketika ditanya oleh sahabatnya Sayyidina Umar? Biar aku saja yang menahan rasa lapar ini, tapi tidak dengan umatku. Nah, Tuhannya Kristen, dia berjalan, ya kan, tuk, dia lapar nih, belum makan, pohon ara dikutuk. Kan ngambek kan Bang Jai, pemarah kan? Bahkan ketika Rasulullah mengajarkan para sahabatnya untuk berdagang, itu juga dengan aturan-aturan di mana yang ada dalam akidah Islam. Dengan sopan, lemah lembut Bang Jai, ya kan? Aturan jual belinya juga jelas. Nah, Tuhannya Kristen, ketika dia melihat orang berdagang, diacak-acak dagangan orang Bang Jai. Bayangin. Bang Jai ini ganti judulnya nih, makanya nggak ada yang mau naik nih, soalnya berat ini judulnya. Ganti aja. Ya, Tuhannya Kristen nggak mau. Aku ganti Tuhan Kristen ngambekan boleh nggak? Tuhannya Kristen ngambekan. Itu Paukers dijambak aja kalau bisa, dia typingannya begitu. Berani nggak dia? Punya nyali nggak dia diskusi? Paling nggak berani. Iya, Paukers. Berani diskusi nggak? Apa cuman ngegonggong doang di bawah? Gonggong. Tunggu ku jambak. Ya, nggak berani. Ya. Ngegonggong doang berarti dia ngegonggong dari jauh. Derajat kita beda Bang, jelas. Kau anjing, kami manusia. Artinya cuma gak ada ininya. Contohnya gini, di Papua yang mayoritas Kristen gak boleh bangun masjid Bang Jai. Tapi di Jakarta yang mayoritas Islam boleh bangun gereja. Berarti kan intoleran dia. Betul. Atau jangan-jangan kasihnya Kristen ini sesama jenis saja Bang Jai. Kok aku masih kena pelanggaran ya? Padahal aku belum deh, kemarin yang pakai. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah engkau besar, Assalamualaikum Ustaz Miftah. karena nanti engkau akan disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bikin kopi nih. Bang Jai, kalau mau nanya hadis sama Ustaz Miftah nih, Ustaz Miftah penjelasannya lebih konkret. Iya betul. Kita tadi di framing Ustadz perihal hadis yang menyatakan bahwasannya berzina dan mencuri itu tetap masuk surga asalkan dia mengucap syahadat. Bisa dijelaskan Ustadz? Mungkin penjelasan saya tadi kurang bagus. Kan masih belajar prosesnya. Wazani wasari. Saya bikin kopi dulu bentar ini, tanggung nih. Lagi bikin kopi.
Baik Ustadz, baik. Bang J, itu judi dulu, judi lah, nyanyi dulu, judi lah. Itu ada request, mengapa kau tuhankan manusia? Nyanyi dulu Bang J sambil nunggu Ustadz Miftah. Ya ini biar nggak sepi sambil nunggu Ustadz Miftah nyeduh kopi. Ya saya sedikit berkata pentingnya tauhid. Tauhid adalah landasan utama dalam ajaran Islam. Tanpa tauhid ibadah seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ajaran tauhid menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh ajaran nabi-nabi Allah, menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya para nabi adalah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar, yaitu jalan tauhid. Bang J, mana Bang J? Bang Ferry?